Kemudian tanpa membuang waktu lebih banyak, mungkin saya bisa langsung ke materi. Pak ya, izinkan beberapa saat saya ingin menjelaskan aktivitas sekalian perkenalan Pak. Siapakah Gayo Mineral ini dan siapa di belakangnya, kan gitu. Mungkin ini yang jadi bahan pertanyaan Bapak sekalian juga nanti sambil berjalan. Sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang disampaikan ke kami dari wartawan, masyarakat setempat yang ingin tahu gitu, apa latar belakang kami seperti itu. Nah ini mungkin kesempatannya buat kami. Alhamdulillah. Next Pak Mas. Oke, jadi ini mohon maaf, ini bahasa Inggris, jadi sedikit ini ya. Jadi PT Gayo ini, Gayo Mineral ini, di sini kami adalah perusahaan yang bergerak diberikan izin oleh pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah untuk mengeksplorasi area yang ada di Gayo Luas. Ya. Adapun produk mineralnya itu adalah koper dan gold, tembaga dan emas, ya, untuk eksplorasi. Di mana kantor kami berpusat di Jakarta, ya, di Battery Tower, lantai 8. Dengan induk usaha kami adalah PT Dharma Hewa. Kalau bapak-bapak suka bermain saham, kode sahamnya adalah Dewa. Ya, jadi siapapun bisa memiliki sahamnya, siapapun bisa memiliki usaha ini, gitu. Ya. Oke, next, Pak Dimas. Jadi struktur ini struktur sahamnya, ya. Jadi ada juga pertanyaan yang sering muncul. Kalau dicek di website Modi, ya, punya SDM, itu di sana masih tertera pemilik lama. Jadi yang kita ketahui Gayo Mineral ini sudah mungkin 3-4 perusahaan. Kami adalah perusahaan yang kelima, ya, kalau nggak salah. Ini yang sudah dimulai dari Rio Tinto Australia, kemudian sampai ke Kanada, ya, East Asia Mineral, kemudian juga ke Barisan Mining, kemudian sampai ke Bumi Resource, dan akhirnya ke Dharma Hewa. Ya. Ini saat ini posisi sahamnya mayoritas adalah Dharma Hewa, di mana Dharma Hewa ini adalah sebetulnya bisnisnya di kontraktor pertambangan. Dengan proyek-proyek ada di Kalimantan, Sulawesi, kemudian di beberapa tempat lainnya, ya, di luar Sumatera. Kemudian di Dairy Mineral juga ada. Oke, next, Mas. Nah, ini visi misi kami, ya, ingin menjadi leading inovatif pertambangan, ya, di Indonesia. Ya, ini visi misinya saja. Next. Mas. Nah, ini orang-orang di belakang kami, mereka lah yang bekerja untuk mendukung kami, ya. Presiden direktur kita adalah Pak Wisnu Petalulu, ya. Beliau juga menjabat beberapa hal. Kemudian direktur kita ada Andika Aryastana Bakri, kemudian ada presiden komisaris kita Andika Arya Yuda Bakri. Kemudian ada komisaris kita Krishna Raja Syarpuan serta Bapak Endang Rudian. Ya, kebetulan Pak Andika dan Andika ini dua, ini adalah putra dari Bapak Nirwan Bakri. Ya, Bapak Nirwan Bakri ini yang kita kenal sebagai pengusaha, anaknya Bakri. Ya. Jadi Pak Andika dan Andika ini cucunya Ahmad Bakri. Ya. Mungkin bapak-bapak sudah kenal lah, ya, bisa di Google juga nanti siapa Pak Ahmad Bakri. Ada pengusaha tulen dari Indonesia. Oke, next Pak Dimas. Oke, ini banyak yang bertanya, kenapa kami luasnya kok lebih luas daripada Pantai Cuaca? Memang iya, Pak. Jadi luas kami, luas hidup kami diberikan oleh pemerintah. Kami diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk melakukan eksplorasi seluas 34.500 hektar. Ya, ini di mana di dalam lokasi ini, batasan merah ini, kebetulan tata cuaca itu ada di sisi utara, di sisi atas. Nah, di mana tempat kita sekarang berkumpul ini ada di tengah.
Ya, jadi itu juga masuk di dalamnya ada bandara, ada rumah sakit, kantor komplek bupati ini juga masuk di dalamnya. Tapi apakah semua itu ditambah? Itu yang jadi sering ditanyakan. Wah, bahaya ini nanti semuanya akan jadi tambang. Nggak begitu juga Pak ceritanya. Jadi ini hanya batas operasi izin yang diberikan ke kami. Nah, dari sini sebetulnya kami sudah selesai identifikasi area. Identifikasi area itu adalah tingkat eksplorasi awal. Identifikasi area. Sebetulnya kota ini nggak ada isinya, ya. Di bawah Bangkesir ini nggak ada isinya. Terus mayoritas beberapa tempat itu juga nggak ada isinya, ya. Yang ada isi paling hanya sekitar 5 atau 10% saja dari luasan ini, ya. Dan itu pun harus kami pastikan lagi nilainya ekonomis tidak, seperti itu. Jadi kebetulan kami baru mulai kegiatan kami untuk eksplorasi itu baru dari sisi utara, karena itulah yang kami saat ini diberikan izin. Karena sejatinya izin eksplorasi ini hanya batasan kegiatan, ya, batasan kegiatan. Tapi di atasnya, di permukaannya itu banyak terdapat ada hutan lindung, ada hutan area penggunaan, kemudian ada juga kantor bupati, bangunan segala macam, perkebunan, persawahan, seperti itu. Itu yang harus punya izin khusus, ya. Itu harus kami selesaikan supaya kami bisa masuk ke area tersebut. Contoh seperti saat ini, mungkin sekedar sharing juga, 1 tahun pertama, mulai dari tahun lalu, tanggal 2 Mei tahun lalu, kami baru boleh berkegiatan di luar hutan lindung, ya, di area APL. Kami sudah melengkapi izin-izinnya, izin lingkungan, ya, terkait lingkungan, ada UPL. Kemudian juga alhamdulillah hampir 2 tahun kami urus, baru kami bisa masuk ke hutan lindung. Ada namanya izin pinjam pakai kawasan hutan, IPPKH, ya. Itu kurang lebih 2 tahun kami urus. Alhamdulillah baru keluar Mei kemarin, Pak, ya. Mei kemarin keluar, dan itu juga dengan serta-merta kami bisa langsung masuk. Setelah itu keluar izinnya, ada proses namanya penghitungan tegakan. Jadi ada tim khusus dari kehutanan menghitung berapa volume tegakan. Yang keluar izinnya saat ini kami hanya boleh beroperasi di dalam hutan lindung searea 2,7 hektar, Bapak-bapak. Dari 2 tahun yang kami tunggu-tunggu itu hanya boleh masuk 2,7 hektar, dan itu setelah dihitung tegakan pohonnya, kami kalau semua di dalam 2,7 hektar itu harus kami tebang semua, itu pohonnya dana realisasinya itu 130 juta, dan kami sudah membayarkan 30%-nya, ya. Nanti sisanya kapan? Sisanya akan dihitung kembali, yang aktual kami potong berapa. Kalau tidak semuanya kami potong, maka akan disesuaikan lagi. Nanti iurannya mungkin tidak akan sampai 130 juta. Jadi ini sekalian menjawab pertanyaan beberapa masyarakat, ya, yang sangat kental lah pertanyaan ini di telinga kami. Kenapa perusahaan gampang sekali masuk hutan? Warga kok dipersulit seperti itu? Bukan dipersulit, Pak. Jadi memang ada prosedurnya untuk masuk ke hutan itu, ya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, ya. Dan kami ini hanya meminjam hutan, dan nanti wajib kami kembalikan. Selesai kami beraktivitas penelitian ini, ada namanya reklamasi. Ini harus kami lakukan. Sebelum ini juga ada jaminan reklamasi, jaminan kesungguhan, itu sudah ditempatkan. Itu kurang lebih 5 miliar nilainya, ya. Jadi bukan asal masuk hutan, Pak, gitu, ya. Jadi ini sekalian juga kami sharing apa yang kami lakukan, apa yang kami perlakukan terhadap hutan, terutama hutan lindung yang ada di Kabupaten Gayo ini. Oke, kemudian ya ini ya memang area 34.000 hektar, Pak, ya, saat ini. Next, Pak Mas. Nah, ini hanya historical saja yang tadi sudah saya sebutkan, yang ada dari awal dari 96 ke dari Rio Tinto, dari Australia, kemudian ada 99 ada North Mining, Isasium Mineral, kemudian dari Sandol, dan terakhir di kami saat ini di Dharma Hewan. Jadi ini beberapa histori, ya,
Ini dari tahun 96, banyak yang menilai tidak ekonomis di sini, sehingga mereka angkat kaki. Dan insya Allah kami investor kami juga ya berniat baik lah. Kami punya harapan yang baik, mudah-mudahan kami bisa menemukan dan bisa menemukan nilai ekonomis di area Gayo ini, di prospek Gayo. Kalau ditanya Gayo itu ada nggak emasnya di situ? Ada Pak, nggak bohong, kita ada. Ya, cuma dalam, jauh. Kita harus hitung cara mengambilnya, biaya untuk mengambilnya, sama biaya nanti menjual emasnya. Jangan sampai lebih besar biaya mengambilnya, kan gitu. Akhirnya jadi untung Pak. Tidak ada juga nanti yang bisa diberikan ke pemerintah setempat. Oke, next Pak Dimas. Nah, ini beberapa informasi terkait izin, baik itu izin tambang, ya, izin usaha pertambangan, yang dikeluarkan oleh BKPM. Kemudian terkait lingkungan, kami ada UKL, ya, kebetulan ada 2 UKL. Kemudian ada terkait hutan, kami ada persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH). Ini langsung dikeluarkan oleh kementerian, ya. Kemudian ada provisi sumber daya, ini tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian dana regulasi, ya. Selain itu ada lagi jaminan kesungguhan, ya, jaminan eksplorasi yang tadi tidak kami sebutkan. Nah, ini sekadar filosofi dari tambang Pak, filosofi dari tambang. Perlu kita pahami Pak, kami sekedar mengingatkan bahwasanya lahan seluas 35.000 hektar tadi bukanlah punya GMR Pak, ya, itu adalah milik negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk besar-besarnya pemakmuran rakyat. Jadi kami, lahan itu bukan kami punya Pak. Kami itu hanya ditunjuk negara, kami itu kontraktornya negara, ya. Kami diberikan kepercayaan oleh negara untuk mengelola, ya. Saat ini kami hanya diberikan izin untuk studi eksplorasi, ya, bukan untuk penambangan, untuk studi eksplorasi. Jadi bayangkan kalau orang lagi sekolah, lagi studi, ya, lagi diisukan macam-macam Pak. Bayangkan, belum ada hasilnya Pak. Masih keluar duit semua. Tapi apa yang kami hadapi sekarang? Banyak tekanan ini dan itu gitu. Yang kami khawatirkan investor kami nanti kabur gitu. Itu yang kami jaga. Saya harap mungkin audien di sini sudah satu pihak lah dengan kami kan gitu. Memahami situasi ini. Jangan sampai investor ini pergi Pak. Ya. Dana untuk eksplorasi ini mahal sekali Pak. Untuk emasnya, bayangkan mungkin bisa ditanya kepada rekan-rekan yang sudah bekerja di sana. Kedalamannya bisa sampai 1.200 meter, 1.500 meter, satu titik. 1 meternya itu menelan biaya kurang lebih hampir 10 juta, 1 meter. 10 juta rupiah. Bapak udah bisa hitung-hitung lah. 1 tahun kami di sana, progres kami menobor 15.000 meter. Ya. Jadi sudah bisa hitung-hitung, silakan. Jadi tolong dijaga Pak, ini investor kami jangan sampai kabur Pak, gitu ya. Karena kalau ada gangguan apa-apa sedikit aja langsung sampai ke sana. Apalagi media sosial sekarang sangat mudah diakses ya, bisa sampai ke investor kita. Jadi mereka tidak tenang, gitu. Karena apa? Banyak pilihan lain yang menawarkan lebih kenyamanan. Contoh misalnya Sulawesi, Kalimantan. Kalau modal investasi dialihkan ke sana, kalau buat kami pribadi, kami pekerja, kami tinggal pindah. Kami tinggal angkat koper, pindah ke proyek yang baru. Tapi apa yang Bapak dapatkan? Apa yang Gayo dapatkan? Akan kembali seperti semula, ya. Oke, mungkin next Pak Dimas. Jadi yang kita kembali lagi Pak Dimas. Jadi ini sekedar filosofi main saja Pak ya. Banyak benefit yang akan pemerintah dapatkan, pemerintah daerah dapatkan beserta masyarakat.
dapatkan jika keberadaan pertambangan ini berlanjut hingga ke fase operasi, Pak. Ya, resiko pasti ada, tetapi juga ada caranya, ya, penanganannya ada. Dan ini yang harus kita pastikan bahwasanya itu dilakukan dengan benar, seperti itu, ya. Tidak mungkin ada kegiatan yang tidak ada resikonya. Ya, jadi saat ini saja, ya, masih fase eksplorasi, pemerintah sudah diuntungkan dari pajak. Setiap aktivitas kami, goyang kanan atau goyang ke kiri, itu sudah pasti ada PPN, ya, 11%, ada PPH 2%. Selain itu yang 34.000 hektar tadi, itu kami bayar setiap tahun sewanya itu $2 per hektar. Artinya sudah $70.000 per hektar untuk lokasi ini, $70.000 selama 1 tahun. Itu kalau dirupiahkan kurang lebih 1 miliar lebih. Itu iurannya. Mau kami ada kegiatan ataupun tidak ada kegiatan di atasnya, itu tetap kami bayarkan. Memang saat ini masuknya ke pemerintah pusat. Seperti itu. Tapi inilah kami sekedar cerita sharing apa yang kami ingin berikan pada negara. Belum pun berproduksi, belum pun ketemu, masih penelitian. Inilah kewajiban kami. Ada DPR $2 per hektar, kemudian ada PPN, PPH. Nanti kalau sudah operasi, Pak, ada lagi royalti 5%. Dari mana? Dari harga jual, Pak. Coba bayangin. Kalau kami dapat 1 kilo emas keluar dari bumi kayu, 5% dari 1 kilo itu udah langsung buat pemerintah daerah. Ya, ini ada royalti namanya. Di samping itu ada buat masyarakat ada manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung itu apa? Mungkin yang kayak karyawan, vendor, semua yang bekerja terkait dengan perusahaan itu adalah manfaat langsung. Manfaat tidak langsung itu apa? Ini jauh lebih besar. Dengan keberadaan perusahaan dan karyawan yang nanti semakin banyak, pasti mereka butuh sandang, pangan, papan, semua segala macam pendidikan pasti akan berkembang seperti itu. Ya, nanti contoh misalnya satu karyawan dia bisa menghidupi berapa, Pak? Mungkin penerima manfaat langsungnya karyawan satu, tapi dia bisa menghidupi anak, istri, orang tua, kanan kiri, keluarga, segala macam. Itu yang namanya manfaat tidak langsung. Ya, kalau manfaat langsungnya mungkin hanya kecil nilainya, mungkin hanya satu karyawan contoh. Tapi yang menerima tidak langsungnya di belakang dari karyawan itu sendiri, itu yang namanya manfaat tidak langsung. Kemudian yang didapatkan pengusaha apa? Pengusaha hanya mendapatkan hasil akhir, Pak. Di awal dia sudah keluar, bayangkan untuk eksplorasi bisa berapa tahun selesai. Sampai ke fase produksi itu paling cepat 5 tahun. Paling cepat 5 tahun. Siapa yang mau kasih duit? Contoh 1 tahun tadi kurang lebih 150 miliar dan akan dikembalikan nanti 5 tahun ke depan. Nah, ini yang harus kita jaga, Pak. Investor-investor seperti ini gitu. Kami hanya tim teknis, kami hanya paham bagaimana cara menambang yang baik, ya. Tapi kalau kami tidak didukung oleh pemilik dana, kami nggak bisa kerja juga. Gitu. Jadi kami hanya tim teknis. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan di lapangan, tolong, Pak, kami dengan terbuka dengan senang hati untuk memperbaiki diri. Tolong berikan kami masalahnya apa, ya, tunjukkan ke kami. Contoh misalnya kopi, ya, kalau kopi memang dikatakan berdampak, sampai sekarang kami belum menemukan kopi yang mana yang berdampak dan dampaknya apa. Ini kami buka pintu ke siapapun pihak yang ada di Gaya Luas ini. Kalau yang ada dampaknya ke kopi, tunjukkan ke kami apa dampaknya, biar kami teliti. Sampai sekarang tidak ada, sampai sekarang. Jadi kami kalau ditanya apa dampaknya pada kopi, nggak tahu. Tegas kami bilang, kami nggak tahu. Karena apa? Tidak ada bukti apapun yang ditunjukkan ke kami terkait kopi, kerusakan kopi. Ya, Pak, ya. Oke, lanjut Pak Dimas. Kemudian ini proyek timeline dari pertambangan, ya. Jadi pertambangan ini ada proses namanya eksplorasi. Inilah yang sedang kami lakukan. Ini yang tahap 1
sebelah kiri. Ya, ini dilakukan kurang lebih 5-10 tahun waktunya. Bisa juga paralel. Jadi kalau contoh seperti sekarang, kalau kami disuruh eksplorasi semua 34.000 hektar tadi, mungkin 10-20 tahun dan selesai-selesai Pak. Ya. Makanya kami bagi blok-bloknya, ada 9 blok tadi. Jadi kami selesaikan dulu satu blok. Kebetulan satu blok ini yang ada di Desa Kenyaran, ya, di Tantan Cuaca. Kami fokus di sini dulu. Supaya apa? Kami bisa cepat selesai eksplorasinya dan bisa maju ke tahap produksi seperti itu. Jadi sambil nanti kami produksi, kami bisa eksplorasi lagi di tempat-tempat yang blok-blok lainnya seperti itu. Karena kalau tunggu selesai eksplorasi semua blok 20 tahun, siapa yang taruh Pak uangnya di situ 20 tahun dan kembali-kembali kan gitu. Oke, kemudian setelah eksplorasi nanti ada tahap eksploitasi, ya. Sebelum eksploitasi itu ada development pengembangan. Setelah dieksplorasi itu untuk mengetahui berapa banyak emasnya dan di mana emasnya, bagaimana cara mengambilnya dan ekonomis tidak, itulah eksplorasi. Setelah eksplorasi ini, setelah kita tahu ide ekonomis, kita akan masuk ke development. Development ini adalah contoh seperti pembebasan lahan, terus pengurusan perizinan terkait AMDAL, ya, segala macam risiko dari kegiatan yang kita rencanakan itu nanti akan kita bahas di tahap itu, tahap kedua. Kemudian setelah kita mendapatkan semua izin terkait lingkungan, izin operasi segala macam, kita juga bangun infrastruktur di tahap kedua. Setelah infrastruktur jadi, baru kita masuk ke tahap ketiga, itu nanti di fase operasi. Fase operasi ini bisa 20-30 tahun kami operasi. Ya. Alhamdulillah dari kegiatan kami 1 tahun di sini pengeboran, kami sudah menambah resource cadangan yang ada di blok Tengkereng, ya. Nah ini kalau hitung-hitungan kasar sih, kalau hitung-hitungan kasar ya, hitung-hitungan kasar ini ya cukup lah 20-25 tahun operasi untuk satu blok ini, gitu. Ya. Bayangkan mungkin umur kita, siapa yang bisa merasakan ini ya, mungkin kami 5-10 tahun ke depan udah pensiun Pak, kan gitu. Siapa lagi yang meneruskan, ya? Udah pasti orang-orang gayo Pak, ya. Mungkin anak atau cucu bapak ibu nanti yang akan meneruskannya. Ini baru satu blok Pak, baru satu blok, belum bicara blok-blok yang lain, ya. Ini sekedar gambaran. Kemudian nanti setelah operasi ada ini tahap keempat dan kelima ini sama ya, dilakukan paralel dengan tahap operasi. Ada tahap processing ya, kemudian tahap manajemen limbah. Manajemen limbah ini dilakukan bersamaan nanti, ya. Ini akan dilakukan dengan ketat, dengan aturan yang ketat. Kemudian tahap akhir setelah semuanya selesai selama 20-30 tahun tersebut, nanti ada tahap namanya reklamasi. Ini dikembalikan fungsinya seperti itu, akan dikembalikan hijau. Nanti lahannya juga akan dikembalikan ke pemerintah karena ini adalah sejatinya milik negara seperti itu. Kami hanya operatornya saja, ya, yang diberi izin untuk beroperasi. Kalau kami diberikan izin lanjut untuk beroperasi, Pak. Tapi kalau kami hanya diberikan putus sampai di eksplorasi, ya apa boleh buat kan gitu. Jadi kuncinya adalah di sini nanti di eksplorasi ada kajian kelayakan, kajian ekonomis. Ini yang sedang kami perjuangkan. Termasuk juga salah satunya aspek-aspek sosial masyarakat, ya. Termasuk kalau masyarakatnya tidak mendukung, ya nggak jadi nih Pak. Gitu. Hanya mimpi saja kita ini. Jadi terpaksa kami angkut koper ya, pindah cari lokasi lain kan gitu. Oke. Oke, kemudian ini kurang lebih sama tadi ya. Ini hanya detailnya saja. Eksplorasi ini apa sih? Gitu. Eksplorasi ini kita ngapain saja? Ya kita saat ini baru tahap 1 ini Pak, baru eksplorasi. Adalah penentuan endapan mineral yang layak secara ekonomi. Karena di sini yang kita lakukan survei, pemetaan geologi, pengujian geokimia, geofisika, dilakukan di laboratorium, pengambilan sampel tanah, batuan, pengeboran, kemudian estimasi sumber daya. Nah ini setelah data-data itu terkumpul, ini kami bentuk model di komputer, ya, dibentuklah model ini.
Kemudian kita lakukan kajian kelayakan baik secara teknis, secara hukum, secara lingkungan, secara keuangan, semua kita kaji, ya. Sehingga kalau semuanya sudah oke, baru kita bisa maju ke tahap 2, di mana pengembangan tadi. Tahap 2 pengembangan adalah mempersiapkan lokasi penambangan, akuisisi lahan, analisis dampak lingkungan, pembangunan jalan, akses pabrik jika perlu, pemasangan infrastruktur, listrik, air, segala macam, ya. Jadi ini saat ini kami masih fokus di kegiatan nomor 1, gitu. Dan ini tadi ada 6 kegiatannya. Kemudian ada tahap penambangan, itu masih lama ya, jadi masih sekitar paling cepat 4-5 tahun ke depan, paling cepat kalau tidak ada kendala. Jadi mungkin saya tambahin dikit Pak. Jadi yang isu berkembang saat ini masyarakat, ya ada gambar-gambar ya kan, sampai kita sudah pembersihan lahan, sudah melakukan penambangan. Nah harapannya dari main proses overview ini kita bisa, seperti dijelasin Pak Doni tadi, kita itu masih tahap eksplorasi Pak, kita masih tahap ngebor Pak, kita hanya masih tahap pendidikan, sehingga isu-isu yang berkembang di masyarakat itu, terutama di sosial media, mengkhawatirkan bagi kami Pak. Ya, kita sudah melakukan pengolahan, jadi kalau kita lihat tahap kita itu, yang ini kita masih tahap 1, yang isu yang berkembang itu sampai tahap ke-6 Pak, seolah-olah kita sudah menambah, sudah menebangi pohon. Nah itu yang sekaligus nanti kita coba clearkan dan kita jelaskan di sini Pak. Ya. Saat ini di eksplorasi bisa kita lihat Pak, ya sama lah kita kayak gambaran gampangnya kalau Bapak belum pernah ke lokasi, kita seolah-olah kayak ngebor sumur bor Pak. Ya, kita hanya aktivitas cuma hanya ngebor Pak di situ aja. Kita tidak ada proses penebangan pohon keseluruhan sehingga akan berdampak seperti yang dijelasin Pak Wakil tadi, Bupati, berdampak ke kopi gitu. Sampai saat ini juga kopi belum ada. Bahkan juga ada isu di sosial media itu ada foto anak-anak itu kulitnya gatal-gatal gitu Pak. Nah sampai saat ini kita coba telusuri di mana posisinya gitu Pak. Nah ini ingin kita jelaskan nanti mungkin setelah ini Pak Doni akan menjelaskan secara detail proses eksplorasi. Ya. Terima kasih Pak Riki ya untuk tambahan informasinya. Ya, jadi itu yang kami dapatkan Pak. Banyak sekali tadi terkait masalah hutan, terkait masalah luasan, terus terkait masalah limbah ya, dikatakanlah sudah, terus kopi juga gitu. Tapi tidak ada bukti yang konkret diberikan kepada kami ya. Kami terbuka 24 jam kami ada di sini Pak ya. Ada Pak Suhara standby di lokasi. Belum ada kami terima apapun secara konkret terkait keluhan tadi. Kalau yang dikatakan gatal-gatal, karyawan kami juga menggunakan, bahkan di sana ada untuk pengelolaan itu menggunakan cairan yang istilahnya mat ya. Cairan ini fungsinya apa? Cairan ini untuk sebagai seperti oli fungsinya, untuk melancarkan mata bor, mesin bor. Karena kalau namanya gesekan, kalau tidak ada media pendinginnya, dia akan panas ya. Jadi supaya untuk menghindari panas dan memperlancar ini, digunakanlah mat ya, drilling mat. Di mana mat ini terbentuk dibuat daripada materialnya air, betul nggak? Air direkayasa secara sintetik sehingga dia memiliki kekentalan tertentu. Ya, jadi fungsinya sebagai oli. Ya. Jadi kita tidak menggunakan oli Pak di situ. Ya, yang kita gunakan adalah water base. Ya, material water base. Nanti di belakang saya akan tunjukkan MSDS namanya, material safety. Itu kalau apa namanya, di kotaknya itu ada tertulis semua bahan terbuat dari apa, materialnya apa. Jadi seandainya pun itu lepas ke alam, ya itu air Pak dasarnya gitu. Yang kami kontrol adalah kekentalannya ya. Jadi sebelum kami lepas, kan seandainya pun lepas, tapi alhamdulillah ini karena bukan untuk dilepas, jadi di sana sistemnya closed circuit, artinya istilahnya closed circuit, jadi tertutup. Jadi itu hanya berputar saja, dari ada kolam di atas untuk penampungan mat tadi, dan itu digunakan ke drilling, diinjeksi ke lubang, dan itu kembali lagi Pak
muter begitu saja. Jadi dia nggak kemana-mana, ya, nggak kemana-mana. Selesai kita drilling terus diapain? Nah ini nanti selesai drilling, kolam itu akan diendapkan, dan sisa residu yang tadi itu akan mengeras di situ, dan itu tinggal ditutup. Ini tidak ada pengaruhnya dengan lingkungan, karena itu bahan dasarnya air, seperti itu. Air yang dikentalkan. Ya, mungkin kalau ibu-ibu biasa buat jelly ya, nah, prinsipnya mirip-mirip Pak, kayak jelly. Kenapa air dimasukkan tertentu itu bisa jadi jelly gitu ya, bisa jadi kental seperti itu. Oke, next Pak Dimas. Nah ini kembali ke proses tadi ya. Setelah 3 proses tadi ada pengolahan biji, pengolahan limbah, tailing, kemudian juga penutupan reklamasi tambang. Jadi kalau ditanya nanti pun pada fase operasi kami sudah pasti nanti ada kegiatan namanya pembukaan lahan, sudah pasti ada pembukaan lahan. Tapi juga ada komitmen di akhir tambang juga akan ditutup kembali, ya, akan dihijaukan kembali, sudah pasti seperti itu. Itu adalah salah satu aturannya. Dan ini mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau perusahaan lari dan ini tidak ditutup? Pasti ada yang bertanya begitu. Jangan khawatir, Pak. Sebelum berkegiatan, perusahaan akan menaruh namanya jaminan reklamasi, jamret istilahnya. Jadi biaya untuk mereklamasi ini akan dihitung sebelum kami berkegiatan operasi nanti pun, ini akan dihitung. Seandainya perusahaan ini pergi, pemerintah bisa menggunakan dana itu untuk merehab. Tinggal menunjuk kontraktornya, kamu hijaukan kembali, seperti itu. Dana ini tercover nanti di jaminan reklamasi yang tidak bisa kami ambil sebelum reklamasi ini selesai, ya. Dana itu akan dikembalikan ke kami apabila reklamasi ini selesai sesuai dengan perencanaan, ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, tiba-tiba nanti perusahaan kabur, sudah untung kabur, pergi, ada namanya dana jaminan reklamasi, ya. Dana jaminan reklamasi inilah yang sudah dihitung di awal akan cukup untuk menghijaukan kembali lahan tersebut. Saya ini pergi ke perusahaan ini, tinggal pemerintah, karena dana reklamasi itu nanti akan ditempatkan di satu tank pemerintah, dan itu yang boleh mengeluarkan SDM ya, melalui SDM sama pemerintah daerah. Itu mereka bisa menunjuk perusahaan lain untuk melakukan reklamasi ini. Ya, ini sekedar informasi saja kalau nanti ke tahap produksi seperti itu Pak. Oke, next Pak Dimas. Ini saya tambahin lagi Pak ya. Pak Dimas balik lagi. Kalau catat tadi yang satu. Nah, mungkin Bapak sekarang udah paham Pak. Posisi kami sekarang itu adalah posisi eksplorasi Pak. Nah, jadi kami juga akan menyampaikan Pak bahwasannya walaupun hasil eksplorasi sudah selesai, seperti yang dijelaskan tadi, kami akan ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan itu apa? Kami harus mengurus perizinan. Ini yang paling berat. Tantangan kami sekarang ini yang paling berat Pak. Ada 2 yang harus kami tangani. Yang pertama apa? Ya, setelah kita keluar perizinan, setelah eksplorasi kita ambil terus FS, kita akan keluar izin, kita nambah Pak. Ya, walaupun kita sudah keluar izin nambah, tantangan kita saat ini ada 2 di lokasi kita ini Pak. Yang paling besar itu adalah pertama hutan lindung Pak. Ya, hutan lindung ini hampir, kalau kita bilang itu hampir 80% di lokasi yang bagus itu ada di hutan lindung. Ya, saat ini kami sedang berjuang. Ya, kemarin kita juga sempat mungkin ada di tahun kemarin itu ada tata ruang. Ya, kami sudah melihat ada lewat momen itu Pak. Terus yang kedua, tantangan berikutnya adalah jalan Pak. Ya, barang itu ada di jalan nasional ini Pak. Nah, itulah yang sekarang kami sedang pikirkan. Ya, kalau itu enggak mungkin ya, kemungkinan kalau itu dalam waktu dekat 1 tahun atau 3 tahun tidak beres, itu juga akan menjadi pertimbangan kami Pak. Untuk apakah bisa dilanjut ditambah, gitu loh Pak. Jadi opsinya cuma satu, terpaksa kami harus tambang bawah. Dimana tambang bawah itu tambang dalam ya, underground, itu biayanya itu cukup besar. Ya, makanya
mungkin ini Pak, kita juga mohon nanti mungkin dibantu ya mungkin dari Bapak punya pengalaman seperti apa. Kami akan koordinasi Pak untuk terkait. Mungkin Bapak nanti jangan mungkin agak sering tergantung dengan kami, sering datang konsultasi ya kan. Karena sampai saat ini kami udah ya beberapa ya teman-teman beberapa sekalian justru sudah sering kita kontak melalui Pak Kuat, melalui Pak Alfi itu Pak. Jadi ini tantangan kita nextnya untuk menuju transportasi Pak. Oke, terima kasih Pak Regi tambahannya. Saya juga ingin menambahkan Pak. Jadi tadi disebutkan oleh Pak Regi, kami dari GMR ini sebetulnya sering berkonsultasi Pak dengan siapapun ya, tidak satu dua orang Pak, baik itu di pemerintahan, DPRD atau siapapun di kepolisian atau di ini segala macam kami siap konsultasi ya. Tolong jangan diartikan konsultasi itu ada main mata, bukan main mata Pak ya, karena ini juga saya dengar ada juga selentingan menyebutkan dari ini berpihak kepada GMR. Tidak ada. Karyawan kami terbatas Pak ya. Karyawan kami siap buka siapa saja karyawan kami, berapa banyak dari Pantang Cuaca seperti itu, dari Gayo, sebagian besar karyawan kami dari Gayo, dan itu semuanya posisi bekerja ya, tidak ada embel-embel atau apapun. Kami hanya diskusi ya, kalaupun ada satu dua orang kami hanya diskusi karena ya pasti orang-orang di sini jauh lebih berpengalaman dalam berbagai hal ya daripada kami. Oke, ini perincian eksplorasi aktivitas yang kami lakukan untuk eksplorasi ini. Jadi eksplorasi ini ada melakukan studi awal, survei lapangan, pemetaan geologi ya, survei geofisika, geokimia, ini yang pakai pesawat. Kalau mungkin dulu Bapak sering lihat pesawat mondar-mandir, drone seperti itu geofisika, geokimia. Kemudian next Pak Dimas, ada pengambilan sampel, ini yang kita lakukan sekarang, uji laboratorium, estimasi cadangan, studi kelayakan. Nah inilah yang akan kita lakukan di tahap ini ya. Jadi belum ada yang namanya penambangan ya. Ditanya ada ini, mereka ngebor bawa emasnya dibawa ke Jakarta, disedot ke Jakarta. Nggak ada itu Pak ya, nggak ada, semua barangnya ada di situ. Yang kita kirimkan ke Jakarta itu hanya 20 gram, setiap sampel itu hanya 20 gram, dan itu bukan emas ya, itu hanya mengetahui kadarnya. Ada kadar emas kita saat ini yang ada di sana itu adalah 0,5 gram per ton. 0,5 gram per ton. Jadi Bapak bisa bayangkan, batu 1 ton kalau diekstrak, diulek-ulek, diadon, itu yang keluar cuma 0,5 gram. Dari 1 ton tadi batu Bapak olah, itu yang keluar emasnya hanya 0,5 gram. Jadi Bapak bisa bayangkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk ngulek-ngulek batu 1 ton tadi. Kira-kira ekonomis kan? Hanya untuk mendapatkan setengah gram emas ya. Makanya kita harus hati-hati Pak ya. Di sini proyek yang sangat hati-hati. Ini investor gambling ini, memberikan modalnya ya hanya untuk mendapatkan setengah gram emas per ton tadi ya. Memang alhamdulillah meskipun kadarnya kecil Pak ya, setengah gram per ton tadi, cuma volumenya besar. Itu kelebihan yang ada di sini. Secara volume dia besar. Itu radius bodinya itu kurang lebih 600 meter. Buat kaki besar itu 600 meter radiusnya, tapi dalamnya itu bisa 1 kilo ke bawah. Itu yang baru kami ketemukan. Jadi kurang lebih volumenya besar ya. Jadi kalau dikali-kalikan ya mudah-mudahan masih ekonomis seperti itu. Dari biaya operasi penambangan kita mudah-mudahan itu masih ekonomis. Oke, next Pak Dimas. Ya ini foto, setelah ini ada foto-foto kegiatan kami saja. Jadi ini foto kegiatan briefing kami yang ada di lokasi. Ya seperti inilah. Sebisa mungkin kami tidak akan menebang pohon jika tidak menghalangi mesin drilling kami.
Nah itu yang saya ceritakan tadi ada kolam, ya, mat. Yang inilah yang digunakan untuk sebagai pelumas mesin drill. Ya ini digunakan tertutup, closed circuit namanya. Dia tidak keluar, tidak kemana-mana. Dia akan hanya digunakan rotasi, ya, masuk ke mesin, keluar lagi ke atas, kemudian masuk lagi ke bawah, keluar lagi ke atas. Dia tidak akan dibuang kemana-mana. Next, Pak Dimas. Nah ini lokasinya ada di Pantai Cuaca. Semua material yang ada, yang kami dapatkan dari pengeboran itu kami taruh di sana, kami pajang. Apapun Bapak mau datang mau lihat silakan. Ya, semua barangnya ada di sana. Ya, jadi jangan bilang lagi ini emas dicuri dibawa ke Jakarta, Pak, ya. Nggak ada. Ya. Semua prosesnya kami dengan terbuka kami bisa tunjukkan. Kami senang mengedukasi orang, Pak. Kenapa? Kalau semua orang daya ini pintar, kami ringan bekerja. Dan sibuk menjelaskan seperti ini, Pak, ya. Ya, jadi kalau siapapun pihak mau ingin tahu prosesnya dengan terbuka dengan senang hati, silakan lapor nanti ke Pak KTT yang ada di sana, Pak Renaldi. Dia akan memimpin dan membimbing Bapak menunjukkan prosesnya ini, gitu ya. Jadi jangan datang ujuk-ujuk datang ke lokasi foto-foto terus buat kesimpulan sendiri. Ini yang bahaya, Pak. Ya. Nah, saya ingatkan juga, ini ada beberapa pihak yang main boy masuk ke lokasi kami. Jadi kami ingatkan dengan tegas. Bapak sudah melanggar KUHP, ya. Kemudian juga ada pasal dari dari Permen SDM juga. Karena ini area tertutup. Kenapa ditutup? Karena kami sangat ini faktor keselamatan, Pak, ya. Orang mau masuk resiko bekerja ada, ya. Jangan sampai orang masuk, Bapak korban jatuh di situ, tertimpa, terjepit, terpleset segala macam. Itu yang nanti yang tanggung jawab Pak KTT itu. Makanya ada aturan undang-undang, siapapun yang mau masuk harus minta izin ke Pak KTT, Pak Renaldi, seperti itu. Karena dia sejatinya yang akan ditangkap nanti kalau ada terjadi apapun. Ya, jadi kenapa nggak boleh orang sembarang masuk, Pak? Harus minta izin ke Pak KTT. Karena Pak KTT ini ada penunjukannya, Pak, dari pemerintah. Langsung penunjukan dari menteri beliau itu. Jadi satu kakinya di perusahaan, satu kakinya ada di SDM, Pak. Ya. Oke, jadi ini bukan dibuat-buat, Pak, ya. Ini memang aturan untuk keselamatan juga untuk karena ini barang negara ini. Kami juga harus menjaga barang negara. Jadi kita harus sama-sama jaga, Pak, ya. Aset negara. Oke, next, Pak Dimas. Nah, ini kegiatan kami terkait safety HSE, ya. Lakukan safety talk, induksi, job inspection, health inspection, ya, pemeriksaan kesehatan. Jadi ini kami lakukan, meskipun kami masih tahap eksplorasi, tapi yang kami lakukan di sini sudah memenuhi standar keselamatan profesional lah untuk kelas pertambangan seperti itu. Kami melatih sebagian besar di situ adalah warga Dayu. Kami melatih mereka, mengkader mereka. Harapannya mereka nanti yang bisa mengoperasikan tambang ini. Oke, next, Pak Dimas. Nah, ini aktivitas terkait environment. Kami lakukan standar-standar sesuai yang ada di dokumen. Dibuat kolam pengendapan, dilakukan pengukuran air, lakukan pengukuran debit air, sampai air hujan juga diukur. Nah, ini kami juga melakukan penanaman di area yang sudah selesai kami lakukan eksplorasi. Itu dilakukan penanaman kembali. Nah, ini untuk limbahnya juga kami kumpulkan, ada tempat khusus seperti itu. Ya, jadi semua tidak sembarangan, Pak, ya. Next, Pak Dimas. Ini kegiatan CSR kami, ya. Next. Nah, ini kegiatan CSR di mana secara rutin kami Jumat Berkah, kurban, terus sumbangan jalan, ya, pembuatan jalan, kemudian ada pemeriksaan katarak, sunatan massal, kemudian juga santunan, bansos, bakti sosial, banyak lagi, ya, hal-hal yang kami lakukan. Ini komitmen kami, bentuk komitmen kami kepada masyarakat. Meskipun kami masih tahap eksplorasi, ya, tapi kami sudah bisa menyisihkan sedikit lah kami berikan untuk kegiatan-kegiatan ke masyarakat. Apalagi kalau kami nanti sampai ke tahap produksi, Pak, ya.
Kalau kata produksi ya insya Allah mudah-mudahan banyak nanti perubahannya Pak di kota Bulan Kejadian. Oke, next Pak Dimas. Nah ini infrastruktur kami saat ini, kami juga menunjukkan keseriusan kami, ya. Tidak hanya nyewa-nyewa, kami beli aset ini. Tanah kami beli, kami bangun bangunan di situ, kantor, itu gudang tempat kita naruh sampel tadi, ya. Kami lengkapi musola, di situ nanti camp, ada kantin. Nah, nanti peresmian insya Allah kami undang Pak Bupati dan jajarannya, Bapak Wakil Bupati, mudah-mudahan bisa ikut gunting kita nanti Pak. Mudah-mudahan target kami 2 bulan, 3 bulan ke depan bisa selesai Pak. Oke, next Pak Dimas. Nah ini kegiatan-kegiatan ini aja ya, untuk terkait safety, ya. Kita bisa lihat karyawan-karyawan kita perlakukan segala macam keamanannya itu kita perhatikan Pak. Kita lengkapi seragamnya, helmnya, sepatunya, perlengkapan. Nah kita nggak main-main Pak di sini. Ya. Oke, next Pak Dimas. Inspeksi, kegiatan-kegiatan inspeksi, ya ini kita lakukan selayaknya perusahaan tambang yang benar, ya. Dan kami sangat terbuka menerima kritik dari semua pihak. Kalau ada keluhan apapun, silakan tolong sampaikan dulu ke kami sebelum dilempar ke media massa, ya. Oke, next Pak Dimas. Oke, ini hanya kegiatan-kegiatan saja ya, foto-foto kegiatan kami. Next lagi. Ini kegiatan kontrol monitoring air, ya, yang tadi dia bilang ada data-data segala macam. Nah, karyawan kita ngecek air juga langsung, nggak pakai alas panah segala macam. Karena apa? Kita yakin itu air aman. Kita cek TSS-nya, kita cek keasamannya, semuanya standar sesuai baku mutu, ya. Next, Pak Dimas. Nah ini laboratorium analisis. Jadi sampel-sampel itu juga kita ambil setiap 3 bulan sekali, kita ambil, kita masukkan laboratorium untuk mengetahui kandungan-kandungannya. Ya, selama itu aman. So far ini bukti bahwasanya kami bisa nyatakan tidak ada dampak dari aktivitas eksplorasi kami terhadap lingkungan. Oke, next. Next Pak Dimas. Nah ini pengukuran kami yang akan dilakukan baik itu harian, mingguan maupun bulanan, ya. Dan ini kami laporkan hasilnya ke DLH, ya, pihak setempat DLH. Ya, DLH kali luas, betul Pak. Jadi kalau ada masyarakat bilang kenapa ini kami nggak dikasih tahu, nah, memang Bapak siapa, begitu. Pihak berkompeten adalah pihak DLH terkait lingkungan, terkait hutan. Yang berkompeten siapa? Yang kehutanan Pak. Ya. Contoh misalnya Bapak bawa mobil, ya, bawa mobil. Apakah bisa Pak Camat nyetop Bapak minta SIM-nya? Gak bisa Pak, ya. Apa perlu Bapak menunjukkan SIM Bapak? Misalnya Pak kecil nyetop Bapak lagi bawa mobil di jalan, Bapak nggak punya SIM. Apa boleh Bapak kecil menyetop Bapak di jalan? Nggak boleh, ya. Jadi ada pihak yang berkompeten terkait lalu lintas, ada kepolisian, terkait lingkungan ada DLH, terkait hutan ada kehutanan, ya. Begitu kita di pemerintahan kita. Jadi kami berkoordinasi Pak dengan semua pihak, ya, yang berkompeten untuk semua kegiatan kami seperti itu. Oke, next Pak Dimas. Nah ini pengolahan limbah kami, ya. Saat ini pengolahan limbah kami tampung dan kami hanya menampung, tidak mengolah limbah. Pengolahan limbah itu nanti dilakukan oleh pihak ketiga dari luar. Oke, next. Nah ini yang tadi saya bilang material safety data sheet ini, MSDS ini adalah ini kalau Bapak bisa lihat di bahan yang kami gunakan, jadi tidak ada bahan kimia di situ. Itu hanya semuanya berbahan dasar air, ya. Jadi mat yang digunakan, lumpur yang digunakan tadi berbahan dasar air, jadi seperti jelly. Oke, next Pak Dimas. Jadi kegiatan penanaman kami ini area yang sudah kami selesai lakukan pengeboran. Ini saat ini sedang kami lakukan progres penanaman.
Next, itu ada jumlah pohon, ya, jumlah batang pohon segala macam yang sudah kami lakukan penanaman. Ini semuanya kami data. Ini semuanya inilah yang dilakukan. Yang melakukan ini adalah masyarakat Gayo juga. Ya. Karyawan kami yang notabene adalah karyawan masyarakat Gayo Lues. Seperti itu. Next, Pak Dimas. Nah ini terkait struktur organisasi tanggap darurat. Ya. Kami juga ada. Kemudian next. Ya, oke. Mungkin cukup sekian Pak yang bisa kami sajikan pada hari ini.